tergoda, tidak kuat, bersisa tidak sabar sampai bersisa menghamili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah kisah masih erat kaitannya dengan iblis dan setan, sesuai dengan permintaan semuanya. Dan doakan saya semoga dalam penyampaiannya benar, baik dan menarik sehingga bisa didengar oleh semuanya. Dalam kesempatan ini saya tetap menghormati artikel-artikel terjemah, termasuk para kiai dimanapun beliau-beliau berada, dengan penjelasan yang luar biasa. Tetapi saya lebih menenangkan hati dan menjawab keraguan semuanya. Saya tetap pakai kitab, masih kitab Tadbirul Ghafilin. Tentunya kitab-kitab yang lain ini menjelaskan tentang hal yang akan saya sampaikan, tapi untuk sementara saya pakai satu kitab dulu, yaitu kitab Tadbirul Ghafilin. Silahkan dibuka, itu di halaman 218. Di situ dijelaskan. Jadi kisahnya begini. Di zaman Bani Israel dahulu, di zaman Bani Israel ada seorang ahli ibadah yang luar biasa ibadahnya. Namanya itu Barsisa. Ahli ibadah namanya adalah Barsisa. Ibadahnya luar biasa. Kalau kata ustadz-ustadz kita itu, sha'imun bin nahar qaimun bil lail. Siangnya dipakai puasa, malamnya dipakai ibadah kepada Allah. Sedikit tidurnya, sedikit makannya, benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang banyak yang berobat kepada beliau, kepada Barsisa itu, orang-orang pada sembuh karena doanya diijabah, doanya terkabul, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak orang yang sembuh. Itu semakin banyak orang berbondong-bondong karena pengen sehat, pengen sembuh, datang kepada Barsisa. Nah, dalam hal ini tentunya ada saja makhluk yang hasud, yang dengki. Coba sahabat santri, siapa yang hasud? Biasanya kalau dalam kisah-kisah itu kan iblis. Nah, di sini siapa? Sama juga. Yang hasud itu iblis, merasa dengki. Kamu kok ahli ibadah, rajin ibadah, seharusnya kamu itu tidak ibadah, kan gitu. Orang hasud itu kan ingin nikmat orang itu hilang, atau setidaknya nikmat dari orang tersebut itu pindah ke dia. Itu kan orang hasud seperti itu. Iblis hasud sampai dia memanggil para setan. Iblis kan itu rajanya kalau sekarang ya. Iblis berkata, dari sekian banyak kalian, siapa yang mampu menggoda, menjerumuskan, menghancurkan itu si Barsisa? Nah, ada satu setan, saya Tuan Raja, saya siap menghancurkan nama baiknya Barsisa, bahkan menghancurkan karirnya Barsisa, bahkan menghancurkan apapun yang ada erat kaitannya dengan Barsisa. Nah, bagaimana caranya? Iblis kan itu alim ya. Dengan kita itu alim iblis itu. Dalam keterangan dalam kitab Qawaidul Maqiyah, iblis itu kan dosennya para malaikat 20.000 tahun kan. Nanti saya jelaskan di lain kesempatan. Bagaimana caranya menghancurkan Barsisa? Itu si setan masuk ke kerajaan, dia bernegosiasi dengan raja yang ternyata raja tersebut punya anak perempuan yang sangat cantik. Kalau dibandingkan dengan perempuan sekarang, itu perempuan sekarang kalah cantik. Maaf sahabat pesantren yang pada cantik ya, maaf.
tetapi cantiknya semuanya kalah oleh anak raja tersebut. Pokoknya cantiknya luar biasa. Nah, bagaimana sistem kerja setan tersebut? Nah, si anak raja tersebut yang cantiknya luar biasa itu dibikin gila ketika sedang duduk anak perempuan tersebut dengan ayahnya, ibunya, saudaranya. Dalam satu kesempatan sedang duduk, datanglah si setan yang sudah berubah bentuk tentunya. Tiba-tiba gila. Padahal itu rencana siapa? Setan. Si anak tersebut gila sampai si setan tersebut yang sudah berubah bentuk menyarankan kepada raja, Tuan Raja, kalau penyakitnya seperti ini tidak akan ada yang mampu mengobati siapapun. Kata raja, saya harus bagaimana? Gampang Tuan Raja, bawa saja anak Tuan Raja itu ke seorang yang ahli ibadah, doanya diijabah oleh Allah, doanya terkabul oleh Allah. Siapa? Barsisa. Kisah singkatnya, dibawalah anak raja tersebut ke Barsisa karena memang sudah populer, sudah terkenal, banyak orang yang sembuh dengan sebab pengobatan oleh Barsisa yang ahli ibadah itu. Dibawalah anak tersebut ke Barsisa, biasa dengan proses. Sebetulnya pertamanya kata raja dan keluarganya, saya mohon anak saya disimpan saja di sini, diurus saja di sini. Pertamanya sebetulnya Barsisa itu menolak, tetapi karena kegigihan sang raja dan maksanya sang raja untuk si anak tersebut disimpan di Barsisa, harus diurus oleh Barsisa, ya dengan terpaksa Barsisa itu gimana? Dia Barsisa mengurus si perempuan tersebut sampai dalam satu saat bagaimana disuapin makan dan tiba-tiba gila. Gilanya pun aneh, itu pakaiannya dibuka, terbuka sampai Barsisa itu memalingkan muka seperti ini, karena itu aurat, itu haram, itu haram. Tapi lama-kelamaan karena Barsisa itu melihat tubuh si anak raja tersebut, tidak ada yang cantiknya seperti anak raja tersebut. Cantiknya luar biasa, tubuhnya luar biasa, tergoda. Nauzubillahi min dzalik. Tergoda, tidak kuat, Barsisa tidak sabar sampai Barsisa menghamili anak raja tersebut. Ya Allah ya Karim. Nauzubillahi min dzalik. Allahumma ba'idna ya Allah. Tidak kuat Barsisa. Setelah dihamili kan hamil. Apa kata masyarakat kalau ustadz menghamili anak orang? Kan disebutnya ustadz mesum, ustadz keparat dan sebagainya kan gitu. Nah, ini aib, saya takut. Bagaimana raja marahnya, anaknya diperkosa, anaknya sampai hamil. Akhirnya anak yang gila tersebut tapi cantiknya luar biasa, padahal sebabnya oleh siapa? Oleh setan, dibunuh. Dibunuh lalu dikubur. Nah, sampai kisah singkatnya bagaimana? Tahu rajanya dan semuanya bahwa anaknya itu dibunuh oleh Barsisa sampai disalib. Barsisa disalib. Nah, setelah disalib datanglah setan. Saya akan menolongmu. Kamu itu tidak bisa apa-apa, tapi saya akan menolong. Kata Barsisa, bagaimana caranya? Karena saya diikat, tidak bisa apa-apa. Disalib ini kan ya, disalib. Gampang Barsisa, kamu cukup isyarat oleh kepalamu mengangguk saja, itu tanda kamu sujud kepadaku. Jadi si setan di dalamnya memerintah supaya Barsisa sujud kepada setan. Pertanyaan kepada sahabat setan, apakah boleh kita bersujud kepada makhluk? Jawabannya tidak boleh, karena yang disembah hanyalah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Allah wahdahu la syarikalah. Ini Barsiso tergoda. Barsiso, saya akan menolongmu, kata setan. Bagaimana caranya? Saya gak bisa. Gampang, cukup kamu isyarat dengan kepalamu, cukup mengangguk, itu tanda kamu sujud kepadamu. Si Barsiso sujud kepada setan. Akhirnya bagaimana? Ya disalib, matinya su'ul khotimah. Karena setan, ketika seseorang sudah murtad, sudah kafir, sudah musyrik, itu setan kabur, setan takut kepada Allah. Jadi hakikatnya setan bukan menolong Barsiso, sebetulnya ingin memurtadkan Barsiso, mengkafirkan Barsiso. Apa di dalamnya? Apa hakikatnya? Supaya setan nanti di neraka banyak pengikut, ada yang mengiringi setan di neraka. Jadi sebetulnya setan, apalagi rajanya itu iblis, sebetulnya menyebabkan fakir, menyebabkan keburukan, menyebabkan itu sengsara dunia akhirat. Ketika kita tahu bahwa setan dan iblis menyebabkan sengsara dunia akhirat, fakir dunia akhirat, sudah saatnya dari sekarang kita mengabdi kepada Allah dengan sebetul-betulnya, dengan sebenar-benarnya kita mengabdi. Kita iman dengan sebenarnya, kita ibadah taat dengan sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya, apapun yang terjadi, kita jangan sampai membunuh, jangan sampai memperkosa, jangan sampai kita berbohong. Tetap kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun ujian menghampiri kita dengan sebesar-besarnya ujian. Mau yang pahit ujiannya, mau yang manis ujiannya, kita tetap iman dan ibadah, taat, takwa, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali menuruti setan dan iblis, karena mereka itu mengajak kepada kita terhadap kejelekan, keburukan, maksiat. Artinya setan dan iblis mengajak kita ke neraka. Justru kita fafiru ilallah, lari kepada Allah dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi kita kekayaan dohir batin dunia akhirat. Ikuti Allah, jangan mengikuti iblis dan setan, karena Barsiso pun itu celakanya mengikuti setan dan iblis. Kita tetap jadi ahli ibadah yang istiqomah, kita imannya istiqomah, kita ibadahnya istiqomah, dengan tetap meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kisah Barsiso dan anak Tuan Raja ini bisa diambil hikmah oleh kita, betapa kita harus benar-benar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dulu, semoga menjadi kemanfaatan untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.